birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaramukumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, izinnya kita bisa bertemu kembali di tempat channel yang sama. Alhamdulillah, dan kita berada dalam suasana mengingat kelahiran sosok hamba Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga alangkah baiknya bagi kita semua juga mengingat kembali bagaimana kemuliaan beliau ya, sebelum diangkat menjadi nabi ya, selama 40 tahun kehidupannya itu sudah memiliki kapasitas yang diakui oleh semua sebagai al-amin. Juga saat ada konflik, beliaulah yang kemudian diminta untuk menengahi sampai nanti diangkat menjadi rasul, kemudian sampai nanti meninggal, sampai nanti di yaumil hisab itu akan ditunjukkan bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Tadi di bacaan subuh kita juga mendengar penyebutan nama beliau melalui lisan Nabi Isa alaihissalam. Ya'ti min ba'di. Kata Nabi Isa, nanti akan datang setelah aku seorang nabi yang lain yang terakhir, ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Sedangkan kita tahu nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Muhammad ini yang banyak dipuji. Muhammad artinya yang banyak dipuji. Sedangkan Ahmad yang lebih terpuji. Jadi bagaimana Nabi Isa pun menempatkan ya, Rasulullah SAW itu di atas dirinya dengan menyebut Ahmad. Sama-sama itu maknanya, akar katanya sama. Muhammad itu yang banyak dipuji. Ya, kita membaca nama beliau setiap sholat sehari minimal 17 kali. Ya. Atau bagi dua ya. Ya, membaca sholawat dalam sholat. Ya. Dan Ahmad itu ungkapan lebih terpuji. Kalau Nabi Isa itu dipuji, maka beliau mengakui Nabi Muhammad lebih terpuji daripada dirinya. Begitu juga Allah, saking memuliakan Rasulullah SAW, itu tidak pernah memanggil langsung namanya. Gitu. Ya Muhammad itu nggak pernah. Yang ada ya ayuhan Nabi. Ya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa inni anallah. Semuanya dipanggil dengan namanya kecuali Rasulullah SAW. Nah, jamaah rahimakumullah, di waktu yang terbatas ini mari kita membaca penjelasan Al-Qur'anul Karim ya, tentang sosok Rasulullah SAW ini yang disebutkan posisinya atau statusnya adalah sebagai basyiron wa nadhiron atau mubasyiron wa nadhiron. Di dalam ayat Quran ada 7 kali penyebutan tentang status ini. Ya. Misalnya di Al-Baqarah ayat 119 ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiron wa nadhiron. Ya, sesungguhnya kami telah mengutusmu bil haqq dengan benar basyiron wa nadhiron sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nanti di ayat yang lain wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Sama ya. Ada 7 kali ya. Dan 6 kalinya itu untuk Rasulullah SAW. 3 kali dengan basyiron wa nadhiron, 3 kali lagi dengan mubasyiron wa nadhiron. Ya. Nah, berarti perlu kita kembali mengingat bagaimana keseimbangan ini antara mendapatkan kabar gembira dengan mendapatkan peringatan. Ya. Orang kalau sudah hopeless, ya, sudah gelap gitu, sudah mengaku banyak dosa, ya, itu butuh
butuh dikasih kabar gembira sehingga tidak putus asa, tidak putus harapan. Basyiron. Begitu juga orang yang sudah terlalu nyaman gitu, merasa tenang naon lah, yang penting mah sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi mengenteng-entengkan. Nah, ini harus seimbang, basyiron wa nadhiron. Jangan sampai terjadi sebagaimana umat sebelumnya, orang-orang Yahudi Bani Israel, itu yang kebablasan dengan kabar gembiranya itu, dan mereka mengatakan lan tamasanan naru illa ayyamam ma'dudah. Kita paling juga dimasukkan ke neraka itu beberapa hari saja, ayyamam ma'dudah. Padahal sehari di akhirat itu sebanding dengan khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. 50.000 tahun dibandingkan dengan dunia ini, satu harinya. Ya intinya mah sepanjang itulah, abadi gitu ya, lama banget pisan gitu. Khamsina alfasanatin. Nah, begitu banyak ayat-ayat tentang akhirat, dan ada satu ayat yang mungkin perlu kita telaah ya, tentang ancaman bagaimana adab neraka, supaya kita ada nadhiron yang kuat ya, ada peringatan yang kuat ya. Itu di ayat yang ke-46 surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Silahkan dibuka, kalau enggak ya dihafal. Sudah hafal ya. Ya Allah berfirman ya, wala immashatum nafhatum min adzabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Ini jeritan ya, orang-orang yang nanti sebelum masuk ke dalam neraka ya, mereka la in massathum, adalah yang dibaca pendek, kemudian ada in itu membuat sesuatu semakin kecil kemungkinannya terjadi. La in syakartum ya, kalau kalian bersyukur itu kemungkinannya kecil bersyukur. Kalau dengan in ya. Di sini ada in massathum. Jadi kemungkinannya sangat sedikit ya. Massat itu menyentuh, tapi menyentuhnya bukan dengan uang recehan. Itu mah benda padat. Menyentuhnya juga bukan dengan kopi panas. Ya. Tapi massat itu ya, kalau bapak-bapak jamaah sekalian merem gitu ya, merem, kemudian sebelahnya niup, cuman begitu, itu massat. Itu mah kekencengan gitu ya. Tapi kalau kita merem, ada angin yang menghembus, itu nggak terasa. Nah, kita sekarang ada angin, kan nggak terasa. Beda kalau yang lewat itu benda padat atau benda cair, itu pasti kerasa. Tapi massa itu adalah sentuhan yang sangat tidak terasa. Ya. La in massathum, dan apabila ya mereka, kalau terjemahannya ditimpa sedikit saja, bukan ditimpa ya, tapi disentuh oleh sentuhan yang sangat tidak terasa. Oleh apa? Nafhatum min adzabi rabbika. Nafhah ini bicara tentang angin ya. Jadi kalau ini mengagemblong, itu bukan nafhah. Agemblong ini kebuka. Di belakang ada pintu ya. Kalau Sajudi buka pintu kemudian menutupnya, itu kan ada angin. Nah, itu nafhah. Jadi sekedar begitu aja. Jadi ini gambaran orang yang belum masuk neraka, masih jauh gitu, tapi mendapatkan angin yang hanya sekejap saja. Bukan angin dari pintu yang seperti ini. Sebentar ditutup gitu. Buka, tutup. Atau jendela gitu. Ya, ditutup, itulah nafhah. Dan nafhah itu adalah udara yang adem, yang dingin.
Beda dengan lafhah. Dengan lam itu beda harokat, beda huruf ya. Lafhah itu angin yang panas. Tapi nafhah ini angin yang dingin. Jadi bayangkan orang belum masuk neraka, ya, kemudian disentuh oleh sesuatu udara dingin, ya, yang hanya sebentar saja, massa. Dan apa ungkapan mereka? Mereka mengatakan, qalu, ya wailana, celaka, binasa kami. Hanya disentuh begitu aja ungkapannya celaka, binasa. Ya wailana, binasa kami. Ya. Begitu luar biasa ya. Kalau hadis kan menyebutkan penghuni neraka itu yang paling ringan, ya, kakinya dibakar api, kemudian otaknya bergejolak. Ya. Itu sudah di neraka. Ini sebelum masuk neraka masih jauh gitu. Hanya kena api, bukan apinya ya. Hanya kena angin dinginnya saja, berarti jauh tuh. Sangat jauh ini. Itu mereka sudah mengatakan, ya wailana, inna kunna zalimin. Mereka mengakui ya sesungguhnya kami dulu memang benar-benar selalu berbuat zalim. Ngaku supaya diselamatkan dari kondisi itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini gambaran nadiron, ya, gambaran azab neraka yang begitu dahsyat. Dan nanti Rasulullah pada yaumil hisab, setelah semuanya itu dikumpulkan di padang mahsyar, semua menunggu keputusan Allah itu mau diapain ini, ya. Dan semua nggak ada yang berani berbicara, ya. Sampai ada inisiatif dari sekelompok manusia, saking nggak tahannya menunggu keputusan gitu, di Gang Gayong, ya, mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Adam karena inilah bapak manusia gitu. Wahai Adam, tolonglah perjelaslah status kami ini. Ini sudah capek nunggunya was-was gitu. Ya, H2C ya. Harap-harap cemas ya. Ya, tolong bicaralah dengan Allah dan segerakan keputusan buat kami. Apa kata Nabi Adam? Saya nggak sanggup. Karena saya pernah berbuat dosa, melanggar satu-satunya larangan Allah, dan saya nggak bisa. Saya masih memikirkan hal itu. Ya, nafsi. Saya nggak bisa. Silahkan kamu datangi Nabi Nuh. Maka mereka kemudian berpindah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lihat bagaimana nanti kemuliaan Rasulullah SAW. Ya. Ini para nabi yang ulul azmi nanti. Datang kepada Nabi Nuh, mengatakan hal yang sama. Tolonglah, Anda ini kan Rasul yang pertama, wahai Nuh, tolonglah kami gitu. Bicaralah kepada Allah, berilah keputusan. Maka Nabi Nuh berkata, ya saya juga sama. Saya pernah berdoa sekali, mengharap kepada Allah supaya menenggelamkan semua manusia kafir. Ya Rabb, ya, la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan sisakan orang-orang kafir itu di dunia ini, di bumi ini. Tenggelamkan semuanya. Itu doa meminta kehancuran, kebinasaan. Itu yang diingat oleh Nabi Nuh. Diingat. Dan itu yang menutup kemungkinan bicara langsung dengan Allah. Silahkan pergi kalian kepada Nabi yang lain. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berangkatlah mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Meminta hal yang sama. Wahai Ibrahim, kamu itu kan orang yang paling dicintai oleh Allah, Khalilullah. Ya, tolonglah bicara kepada Allah. Berilah keputusan kepada kami segera. Maka kata Nabi Ibrahim, sama. Saya juga memikirkan nasib saya sendiri. Saya pernah berbohong 3 kali. Ketika mengatakan inni sakim, ketika diajak goes, ya, diajak ngagoes keluar gitu ya, jalan-jalan, nggak mau Nabi Ibrahim itu. Tinggal dan beralasan ini sakim, saya sakit. Itu bohong. Padahal bohongnya itu mengandung multitafsir. Saya sakit itu melihat kelakuan kalian. Itu sakit, ini sakim. Yang kedua, saya berbohong ketika mengatakan istri saya ini sebagai ya, saudara perempuan saya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim juga berbohong ketika setelah
mereka pulang, ya kaumnya pulang, ya, semua berhalanya hancur gitu, kecuali satu yang paling besar. Nabi Ibrahim mengatakan, ya dialah, lihat di situ ada kampak, ya dia yang pelakunya gitu. Jadi 3 kali berbohong demi dakwah, demi mengajak orang kepada Allah. Tapi itu diingat oleh Nabi Ibrahim dan menjadi pemikirannya saat yaumul hisab. Pergilah kalian, datanglah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Ya. Kemudian mereka mengatakan hal yang sama dan Musa menjawab, nggak bisa, saya pernah membunuh tanpa sengaja. Tanpa sengaja loh, yaitu membunuh. Itu yang menghalangi Musa untuk meminta langsung kepada Allah. Sana kalian pergi mendatangi Isa. Tadi sudah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sekarang kepada Nabi Isa. 5 nabi nanti yang ulul azmi. Nabi Isa didatangi, diminta permintaan yang sama, kemudian Nabi Isa menjawab, sama, saya juga nggak bisa gitu ya. Saya tidak diberikan izin untuk ini dan silahkan kalian datang kepada Nabi yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian meminta kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah mendatangi Allah, mengetuk pintu yang terbuat dari emas, gagangnya dari perak, dibukakan. Langsung sujud. Fa'akhirus sajidan. Langsung sujud dan memuji Allah dengan pujian yang diilhamkan oleh Allah saat itu. Tidak seperti di dunia. Memuji Allah itu. Sampai Allah berkata langsung kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Wakul. Dan katakanlah. Yusma' akan didengar. Wasal, mintalah. Ya. Tu'toh, kalau kamu minta akan diberi. Wasfa, tusyafa. Dan mintakanlah syafaat, kamu akan diberi itu. Jadi Allah mengucapkan seperti itu, angkat kepalamu, silahkan berkata, akan didengar. Silahkan meminta, akan dikasih. Silahkan minta syafaat, akan diberikan syafaat. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ummati, ummati, ummati. Yang diingat umatnya. Bukan saat meninggal saja beliau mengingat ummati, ummati, tapi nanti di akhirat juga begitu. Ummati, ummati, ummati. Dan Allah sampai mengatakan, silahkan. Kamu cari umatmu yang di dalamnya masih ada keimanan sebesar biji gandum. Namanya biji salak merinya kalau kita main ya, tapi itu kan kecil. Kalau kita memakan sesuatu yang sebesar biji salak itu ngefek nggak? Kan enggak ya. Ya, cilok lah misalnya. Cilok hiji, cilok cuma 1 dimakan, itu bisa menguatkan nggak? Enggak kan? Jadi ada orang yang keimanannya itu sekecil itu dan tidak memberikan dampak dalam kehidupannya. Itu pun masih diberikan syafaat oleh Rasulullah. Ayo silakan masuk surga, silakan masuk surga. Sampai akhirnya ditutup lagi pintu surga itu. Jadi ditahan, bukan ditutup, oleh para malaikat itu ditahan. Dan masih banyak orang yang ketinggalan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang kembali kepada Allah, fa'akhirus sajidan. Dan aku kembali bersujud dan memuji sebagaimana pujian yang tadi yang pertama kali itu. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wakul yusma, berkatalah akan didengar. Wasal, dan mintalah, tu'toh, akan diberi. Wasfa' tusyafa, mintalah syafaat, akan diberi syafaat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, ummati. Oke, kata Allah. Sekarang kamu keluarkan, masukkan ke dalam surga orang yang di dalamnya ada keimanan sekecil biji apa ya, kalau kita ya. Yang lebih kecil dari baso, ya, apa tuh yang kecil? Koaci lah. Ya, koaci, sekecil itu. Sekecil itu. Kalau ditimbang itu harus pakai apa itu? Bisa nggak timbangan yang manual tuh? Nggak bisa. Harus pakai digital.
timbangan digital. Ditimbang itu. Baru bisa beratnya berapa? Sebesar biji kuaci. Kemudian Rasulullah memasukkan mereka ke dalam surga. Ayo masuk. Setelah selesai saringan itu yang kedua, ditahan semuanya oleh malaikat, dan masih banyak yang tersisa. Ada hadis yang lain menyebutkan Rasulullah itu ditawari dua hal. Ditawari dua hal. Mau setengah umatmu masuk surga, atau aku berikan syafaat oleh Allah. Jadi Rasulullah itu ditawari dua hal. Pertama, setengah umatnya masuk surga. Yang kedua, syafaat. Rasulullah memilih syafaat. Nah, ini contohnya syafaat ini. Maka Rasulullah balik lagi kepada Allah yang ketiga kalinya. Sujud lagi dan memuji Allah lagi. Dan Allah mengatakan, irfa' ra'sak wakul yusma' wasal wasfatu syafa'. Luar biasa ya. Sudah dua kali. Kemudian Rasulullah ditawari lagi seperti itu. Dan ungkapannya sama. Ummati Allah. Kata Allah, silahkan keluarkan. Yang lebih kecil daripada itu. Keimanan yang lebih ringan daripada biji koaci itu. Sekecil apa itu? Setidak memberikan pengaruh seperti apa gitu dalam kehidupan. Keimanan yang lebih kecil daripada itu. Mungkin pernah sesekali sholat, mungkin ya. Mungkin setahun sekali gitu. Puasa enggak, yang penting mah lebarannya gitu. Ya. Sekecil itu diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Masuk semuanya. Tapi masih banyak, miliaran, jutaan lagi yang tersisa gitu. Rasulullah keempat kalinya datang kepada Allah, sujud lagi, dan memuji Allah lagi gitu. Dan Allah mengatakan hal yang sama, irfa' ra'sak, wakul yusma, wasal tu'toh, wasfatu syafa'. Luar biasa. Dan sekarang Rasulullah tidak mengatakan ummati. Karena umatnya semua sudah selamat. Rasulullah mengatakan, ya Allah, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang mengakui engkau sebagai Rob, punya kekuatan. Mungkin dalam diskusi-diskusi gitu ya, dia ateis misalnya, tapi mengatakan iya ya, pasti ada nih yang menciptakan. Tapi dia tidak sholat, tidak beriman gitu. Itu pun mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bagaimana cinta Rasulullah kepada kita semua. Jadi ini yang harus kita ingat. Ketika kita membaca sholawat, itu bagaimana cinta Rasul itu lebih besar dibandingkan diri kita semua. Rasul mengingat saat kematian beliau, kita semua, ummati. Sampai di yaumil hisab, saat semua itu nggak peduli dengan orang lain. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sampai kepada hubungan darah yang tadinya sangat dekat saat di dunia, itu terputus. Suami dengan istrinya itu nggak peduli. Dengan anaknya nggak peduli. Nggak ada yang peduli, kecuali memikirkan dirinya sendiri. Saat tadi para nabi pun, yang ulul azmi tadi, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, memikirkan dirinya sendiri. Keselamatan dirinya sendiri. Hanya Rasulullah SAW yang memikirkan diri kita. Ummati. Ya jamaah rahmatullah. Jadi marilah kita sama-sama ya kembali membaca sejarah Rasulullah, dan saat kita membaca sholawat itu dengan penuh ya penghayatan ya supaya kita diakui sebagai umatnya, supaya kita mendapatkan syafaatul uzma. Itu syafaat yang sangat ditunggu-tunggu di padang mahsyar ya. Semuanya menunggu matahari didekatkan gitu ya. Semuanya nggak peduli dengan orang lain. Dan jamaah rahimakumullah, tadi saya katakan ada 7 ayat yang bicara tentang basyiron wa nadhiron. 6-nya itu tentang Rasulullah SAW sebagai basyiron, pemberi kabar gembira, dan juga nadhiron, pemberi peringatan. Nah, ada satu ayat lagi yang ayat ini juga bicara tentang basyiron wa nadhiron. Itu di surat Fussilat. Surat Fussilat ayat yang keempat. Ya. Tapi
basyiran wa nadhiran di surat Fussilat ini bukan tentang nabi. Ya. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhiran. Jadi bicara tentang Al-Qur'anul Karim. Ini kitab yang berbahasa Arab dan kitab yang basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kalau kita tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak menyaksikan langsung bagaimana basyiran wa nadhiran yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW, tapi kita memiliki Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan sebagai basyiran wa nadhiran. Inilah alat, inilah kitab yang akan membuat kita seimbang dalam kehidupan ini, tawazun. Inilah yang juga kitab yang kita harapkan menjadi tiket kita untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan syafaatnya juga saat yaumil hisab, karena Al-Quran juga akan memberikan syafaat, memberikan naungan yang begitu indah saat matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Ya, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua kemampuan untuk mencintai Al-Quran, mempelajarinya, dan juga mengamalkan semua isinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.